Oke, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mengikuti video-video saya. Semoga ya kalian mendapatkan sesuatu dari video yang saya buat. Oke, dalam hal ini udah tutorial yang ketujuh ya teman-teman. Ini mohon maaf saya update-nya agak lama karena memang saya mengalami sedikit kesulitan nih ya teman-teman di bagian tangan. Saya belum mendapatkan idenya. Tapi ini saya perlihatkan saja. Ya, seperti janji saya akan mengenalkan apa itu material editor ya. Jadi dalam hal ini kita memberi warna. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Dua icon ini yang penting ya, material editor dan render setup namanya teman-teman. Dua ini akan sangat berperan ya di dalam kita memberikan warna. Oke, kalian bisa menekan tombol M pada keyboard ya, itu sama aja ya, atau kalian klik icon ini. Begitu juga dengan icon ini, ada dua tampilan nanti ya. Ada tampilan standar seperti tadi yang kalian lihat ya, per objek bunder-bunder dia nih ya, seperti ini. Ini kalian bisa atur ya, besarnya ikonnya ada di sini ya, besarnya material tersebut. Terus kalian nanti juga bisa ini saya lihatkan standarnya ya, standar objeknya. Standar objek ini nanti akan sangat berpengaruh ya. Saya akan memperkenalkan sebuah render baru. Ini kalian buka juga render setup ya, sebaiknya seperti ini karena ini sangat penting ya. Kalau kalian mau menggunakan material apa, terus sistem rendernya seperti apa ya. Ini kita scanline ya, scanline render ini standar ya, standarnya dari 3D Max ya. Tapi di sini kita akan menggunakan render lain. Ini saya perlihatkan ya, kalian akan mendapatkan scanline material ya kalau kalian menggunakan scanline render. Dalam hal ini saya akan menggunakan satu fungsi baru ya, cukup menarik ya, kalau buat saya cukup menarik, yaitu Arnold teman-teman. Ini di production kalian rubah ke, nah ini dia ya, Arnold. Kemudian kalau kalian merubah di Arnold, kalian juga harus di aktifnya ya, active setnya ini juga harus Arnold ya, supaya nanti begitu kalian render di viewport ataupun render di hasil akhir kalian di production kalian itu tetap menggunakan Arnold ya. Makanya harus dirubah ya, baik production maupun aktifnya. Oke, ini saya akan perlihatkan kembali material seperti apa yang diperkenalkan. Nah, ini dia ya. Kalian bisa lihat di sini ada material baru yaitu Arnold. Dan dia juga memiliki standar surface ya, sama ya seperti ini. Ini kita klik oke saja nanti kalau seandainya memang kalian menginginkannya. Dalam hal ini saya sudah membuatkan ya untuk baju. Ini saya scroll up dulu ke atas ya, supaya kalian bisa lihat setting-setting apa saja yang bisa kalian pergunakan nantinya ya. Tapi saya tidak akan membahas semua ya, karena cukup banyak ya. Dalam hal ini kita akan membuat baju, itu main di base ya, sama di scene teman-teman ya. Sementara spektakuler sendiri saya tidak akan menggunakan karena baju pada umumnya tidak merefleksi atau memantulkan cahaya, dia tidak melakukan hal itu ya. Yang kita mainkan adalah scene ya. Sini kalian bisa rubah value-nya ya, tinggal kalian otak-atik saja. Oke, saya tutup dulu semua. Saya akan perjelaskan bagaimana cara mengapply-nya. Kita render dulu, kalian lihat. Ini saya belum melakukan perubahan ya, masih standar surface Arnold ya. Kalian bisa lihat ada sedikit mengkilat ya, dan kalian bisa lihat tudungnya pun belum ya, dia masih pakai scanline, belum ke Arnold. Ini saya akan atur dulu supaya enak ya, melihatnya. Oke.
Saya aktifkan save frame itu dengan menekan Shift F di keyboard ya. Dan bagaimana cara mengaturnya, kalian bisa ke render setup, kemudian ke output size. Nah ini dia ya. Ini kebetulan saya portrait ya, jadi 720 kali 1280, jadi dia nggak landscape karena nanti akan di-upload ke Instagram ya teman-teman. Pada umumnya dia menggunakan format portrait ya, karena HP seperti itu, tidak seperti komputer pada umumnya landscape. Kalian bisa mengaturnya ya. Oke, kita lanjut. Saya akan memperlihatkan material editornya ya, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk objek yang aktif dia akan dikasih putih segitiga gitu ya. Itu tandanya objek yang terpilih menggunakan material tersebut. Nah, ini saya pilih kerudung dan kalian bisa lihat putihnya hilang ya. Berarti dia tidak aktif itu ya. Ini kalian tinggal drag. Nah, ya, seperti itu. Drag and drop. Ini maaf, mouse-nya lupa saya hidupkan fungsi move-nya waktu saya merekam video ini, jadi nggak kelihatan. Tapi itu sebenarnya tinggal drag and drop teman-teman ya. Kalian pilih kerudung, terus tarik materialnya itu ke arah kerudung ya. Dan untuk bagian kaki nanti saya akan jelaskan multi subs object ya, karena kaki agak sedikit spesifik kalau buat saya karena dia jadi satu. Oke, ini kita ke bagian stagen ya. Stagen hampir sama ya, sama dengan bagian baju ya. Oke, kita akan fokus ke baju dulu ya. Memang dia sama dengan kerudung nantinya ya. Oke, kita render. Kita matikan fungsi reflectionnya ya, cahaya refleksinya itu spektakulernya. Saya set dia ke spekularnya itu saya set ke 0 ya, karena saya tidak mau dia menampilkan atau merefleksikan sebuah cahaya ya. Scene-nya saya naikkan fungsi 1 ya. Roundness-nya ya, mungkin cukup kecil aja ya, tapi terserah ya teman-teman, nanti tinggal customize saja karena ini tergantung apa objeknya ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan, kalian berimajinasi ya. Oke, kita atur warnanya, saya ingin dia hitam ya. Kalian main di base ya, base colornya itu yang kotak putihnya itu kalian klik, ini dia akan membuka seperti ini agar kalian bisa mencari warna yang kalian inginkan. Kebetulan saya ingin hitam ya, nah, ya seperti ini hitam. Ini kita atur ya. Ini saya tunggu dulu ya, proses rendernya kalian bisa lihat ya, itu ada hijau. Nah ini seperti ini ngerender deh ya. Itu kalian tunggu aja sampai dia selesai, sampai kalian mendapatkan hasil yang kalian inginkan, atau kalian bisa bereksperimen sambil sistem merendernya ya. Ini runtime ya, runtime view namanya ya. Jadi kalian bisa sambil merubah nilainya, terus kemudian kalian merendernya ya. Dan nanti saya tunjukkan gimana caranya ya, seperti itu. Jadi sambil kalian merubah value-nya, nilainya, jadi istilahnya mencari kecocokannya sambil kalian melihat hasil rendernya. Ini cukup sebuah fungsi yang cukup sangat dibutuhkan ya pada saat nanti kalian membuat tekstur untuk karakter kalian. Jadi kalian bisa memonitor perubahannya. Tapi tentunya ya komputer kalian harus kuat. Nih ya, nanti saya kasih lihat. Nih kalian bisa ke bagian yang ada di pojok ini. Nah ini dia ya, gambar T-port ya, pakai yang play ya, T-port and play ya, kalian bisa lihat segitiga itu ya. Nah ini dia ya runtime-nya ya. Jadi kalian bisa sambil render terus kalian rubah value-nya. Bahkan kalian bisa zoom juga ya, zoom, jadi kalian bisa lihat detail ya di image-nya itu seperti ini. Tapi ini zoom di image ya teman-teman, bukan zoom di objek ya. Itu sedikit berbeda. Oke, saya akan perlihatkan, saya contohkan.
seperti ini ya. Jadi kalian bisa merubah value-nya dan tetap merendernya. Kalian atur ya seperti ini supaya kalian bisa ya memberikan ya. Dan ini saya akan memperkenalkan fungsi lain dari material editor ya. Ini dalam skematik ya kayaknya ya, kayak flowchart gitu ya tampilannya. Ini juga cukup penting ya, karena di sini kita dapat melihat per link ya. Kalau saya lihat dia akan saling menghubungkan gitu. Kalau yang ini kan tidak ya, ini hanya bundar. Kalian bisa juga dari sini. Nah ya, dia akan tampil seperti ini kalau seandainya kalian membutuhkannya ya. Jadi banyak cara ya untuk menampilkan material editor. Ini kalian bisa lihat, kalian scroll ke bawah, sebenarnya sama ya. Sama, hanya tinggal bagaimana yang menurut kalian lebih enak ya untuk kalian mengeditnya. Yang seperti ini bisa, yang seperti flowchart juga tadi bisa ya. Saya tidak tahu apa itu namanya ya. Tapi ya ini dia ya. Oke, kalau di sini kita ambil eyedrop ya, di atas, kemudian kalian klik objeknya, yes. Maka dia akan seperti ini. Ya. Langsung menarik material yang akan digunakannya itu, yang sudah digunakan ya, bukan akan digunakan, sudah digunakan sebelumnya. Oke, ini cara menambahkannya. Kalian klik kanan aja, terus tentukan apa yang mau kalian tambahkan. Di sini saya akan menambahkan bitmap, sebuah gambar, karena saya akan memberikan efek bump ya. Bump itu kayak memberikan tekstur ya. Nah ini juga kalian bisa view dulu ya. Ini saya sudah siapkan beberapa gambar. Saya tidak tahu mana yang akan saya gunakan, tapi jelasnya jadi kalian bisa seperti ini ya. Jadi kalian bisa memilih dulu, melihat. Nah, ya. Ini dia baru di istilahnya di download ya, di upload ya istilahnya gambarnya, tapi belum terhubung teman-teman. Nah ya, kita atur dulu seperti ini, kemudian saya buat map bump ya. Terus nah ini dia, saya tarik seperti ini. Kalian lihat dotnya ya, kalian tinggal tentukan mau dihubungkan kemana ya. Ini bebas ya, kalian tinggal tarik aja terus scroll ya, bebas ya. Dalam hal ini saya akan menghubungkannya dengan normal ya, seperti ini nih ya. Jadi ini tampilan flowchart ya, mungkin flowchart kalau saya menyebutnya flowchart, atau mungkin diagram ya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa lebih melihatnya, oh ini terhubung dengan ini, oh ini objek map bump, oh ini gambar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kegunaannya Windows material dengan bentuk diagram itu seperti itu. Oke, ini saya coba render dulu setelah saya membuatnya. Oke, ups maaf, tombol startnya kepencet teman-teman. Oke, saya lihat dulu, ini sepertinya kok masih kurang benar. Oke, baik itu di tudung sama di baju. Coba kita lihat kesalahannya di mana. Saya akan coba cari dulu. Oke, apa yang terjadi? Ini kita coba atur ya, tilenya berapa. Ini pengulangan ya, pengulangan gambarnya itu berapa kali ya. Apakah dia akan disusun 2 kali ya di tile. Ini bumpnya saya turunin, jangan terlalu tinggi, dia value-nya 1 dan 0 ya. Maksimal di angka 1, minimal di angka 0. Jadi kalian menggunakan poin ya, 0,1, 0,15 ya, kecil ya. Oke, untuk bagian tudung oke, tapi kenapa, apa yang terjadi dengan baju ini? Ini sepertinya face-nya ya, face-nya ini lari-lari ini. Tunggu sebentar, kita lihat apa yang terjadi. Ya, dan sebaiknya putar-putar dulu jika terjadi seperti ini, tidak perlu khawatir dulu. Oke. Coba ini sepertinya kok malah jadi 3D nih. Tunggu bentar. Coba kita lihat di materialnya ya.
Iya, ini sepertinya face-nya keputar. Siap. Lihat dulu. Iya benar, di sini ada kesalahan nih kayaknya nih. Tunggu bentar. Seladi mana? Oh ini bentar ya. Kau kenapa ke? Nah harusnya 2D teman-teman ya. Saya salah tadi. Saya pilih ke 3D. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Kalian bisa delete. Nah kemudian kalian buat lagi. Terus kalian hubungkan lagi ya. Not-notnya itu dihubungkan. Nah ya. Oke, coba kita lihat. Saya turunin dulu. Jangan terlalu tinggi. Itu juga kita atur. Nah ya, kalian bisa lihat kerudungnya sudah benar ya. Tinggal baju. Oke, apa-apa. Nanti saya akan perkenalkan satu modifier lagi, yaitu disebut UVW map ya. Biasanya cukup disingkat aja UV map ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, bagian atas sudah oke ya, kerudung sudah oke. Tinggal baju ini ya. Kenapa bajunya ya terlalu banyak ininya mungkin ya. Face-nya itu terlalu banyak. Jadi bingung komputernya. Nah, kalau kejadian kayak gini kalian bisa menambahkan satu modifier. Saya akan perkenalkan juga ya. Kita cari itu yang namanya UV map, mana dia? Oke, kita ketikkan saja. Ups. Nah, mana dia? Ini dia. Nah ya, ini dia teman-teman ya. Yaitu bisa planar. Dalam hal ini saya pilih box ya. Itu juga dengan baju, kita add saja ya. Biar dia nggak saling iri ya. Ya. Benar langsung ya. Berarti kebanyakan face ya di baju sehingga terjadi seperti itu ya. Tidak apa-apa, kalian bisa tambahkan UV map ya. Semenjak dia sudah editable mesh, kalian tambahkan UV map ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian mau memberi warna dan jika terjadi error, kalian tinggal tambahkan UV map ya. Oke, kita coba bermain. Dia punya tile itu ya, kita atur. Saya tidak mau terlalu kayak handuk gitu ya. Memang agak sedikit kayak berbulu bajunya ya. Memang saya buat seperti itu. Teksturnya kita bikin agak berbulu. Tapi ini terlalu berbulu saya lihat. Jangan dia tinggal di Eskimo ini. Tidak apa-apa ya, seperti itu ya. Macam-macam ya, kalian bisa membuat tekstur karet, rubber ya. Tinggal kalian ekspor saja. Ya, kalian explode. Coba kita tambahkan, bahkan kalian bisa menambahkan tekstur lagi. Kira-kira yang mana ya. Semenjak dia belum dihubungkan, dia tidak akan digunakan. Ini saya coba hubungkan yang bawah dulu. Enaknya kalau di diagram seperti ini kalian bisa melihatnya ya. Ini yang pertama saya hilangkan, ini saya hubungkan yang kedua ya. Tadi dia berupa garis diagonal ya. Kalian bisa bereksperimen dan jangan khawatir, semenjak dia tidak dihubungkan dia tidak akan digunakan ya. Seperti ini. Saya kembali ke atas saja. Saya lebih suka dot ya, tekstur dot. Duh, maaf, saya sedang batuk teman-teman. Oke, saya rasa ini saja. Takutnya nanti videonya kepanjangan. Ya, saya sudah cukup. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat material baru ya. Kita akan ke bagian pinggang ini. Saya render dulu ya.
Nah ini ya hasil akhir dari baju setelah saya otak-atik ya, kalian otak-atik juga ya. Oke, kalian bisa lihat ya, ini objek ini material yang belum digunakan ya, dia tidak ada sandas segitiganya teman-teman ya. Sementara kita mau pakai dia untuk stagen ya, ikat pinggang yang di perut gitu ya. Kalau kalian nggak kenal apa itu stagen, kalian tinggal tentukan dulu, kita pilih dia pakai standar survei Arnold ya seperti biasa. Karena kita menggunakan engine Arnold sebagai render setup kita. Nah, ya. Terus kalian tinggal klik apply. Nah, ini dia ya. Ini cara lainnya ya. Kalian pilih objeknya, terus klik icon ini ya. Async material tuh selected namanya. Ya. Tuh, dia langsung dikasih segitiga tuh. Ya, di kotaknya itu ada segitiga putih ya. Di ujung-ujungnya kalian bisa lihat, berarti objek ini menggunakan material tersebut ya. Kalian juga bisa merename ya, ya. Memberikan nama supaya kalian tidak lupa ya. Tapi dalam hal ini saya tidak perlu, biarkan saja default seperti itu. Ya kita juga sama, saya akan memberikan tekstur. Nah ya, ini kalau kita pakai view yang seperti ini, caranya seperti itu ya. Kalau tadi kan berbentuk diagram. Kalau ini kita klik kotak yang ada di sampingnya tadi teman-teman. Sama ya, seperti ini waktu memilih file pun juga sama. Kalian tinggal klik open. Nah, dia pengaturannya di sini, di bawahnya ya. Kalau tadi kan di sampingnya ya. Kalau ini di bawah, tadi di samping. Kalian bisa memainkannya di sini. Nah ya, setelah kalian render, kalian lihat ini dia kenapa berupa garis-garis vertikal ya. Oke, kurang kecil kayaknya. Apa-apa, kalian tinggal rubah saja nilainya. Tilenya ini, nah, ini kita kecilin, kita render, atau kalian bisa pakai real time render ya, gambar tiport dengan tanda play. Ini real time ya, real time render. Jadi kalian merubah dan dia otomatis di render. Ini sangat berguna ya. Saat kalian membeli warna, tinggal kalian tentukan saja kalian mau yang seperti apa ya. Di bawahnya juga bisa ya, dia itu UV, VW atau WV ya. Ada 3 pilihan, tinggal bagaimana yang cocok ya. Kalian bisa klik saja ya. Mana yang perlu, yang bagus ya. Atau caranya sama seperti tadi, kita tambahkan modifier UV map. Saya putus untuk saya tambahkan karena kayaknya lebih enak di situ ya daripada kita atur detailnya. Nah, ini saya pilih box dulu. Nanti kalian bisa coba-coba apakah lebih cocok spherical atau lebih cocok silinder ya, planar. Silakan kalian pilih. Untuk sementara kita bisa pilih box dulu. Ini saya akan coba rubah sambil menampilkannya di viewport. Tuh kalian klik icon yang itu ya tadi ya, yang saya klik supaya bisa sambil lihat ya, bisa sambil rubah sambil lihat kira-kira seperti apa. Mungkin tidak terlalu terlihat ya karena videonya kecil. Oke, saya zoom dulu. Nah ya, kalian bisa lihat ya, lebih rapat ya, horizontalnya lebih rapat. Nah ini lebih renggang, kalian bisa lihat ya, seperti itu ya caranya. Ini diagonal malah jadinya ya. Nah, jadi bisa seperti ini ya teman-teman ya, kalian bisa merubahnya seperti itu dan bisa melihat hasilnya ya. Jadi nggak terlalu membingungkan nantinya. Oke, ini saya coba render. Oke, saya rasa sudah cukup bagus ya. Kalian bisa lihat sudah cukup detail itu. Ya nanti kalau kalian mau lebih detail, kalian tinggal memainkannya kembali
value-nya dirubah ya, di rise atau di down nilainya. Ini saya coba rubah warna ya, karena saya nggak mau dia putih ya. Kalian main di base, terus kalian klik warna putih di base itu dan kalian pilih ya. Kalian mau warna apa ya, tinggal dipilih aja. Mau hijau, mau kuning ya. Sini saya coba cari agak sedikit coklat ya. Nah ya, mungkin seperti ini. Nah ya, oke. Ini dia nggak di play dulu karena saya belum up one level. Saya coba pindah mapnya. Ini bisa kalian copy, bisa kalian pindahkan ke bawah. Kita taruh di bump. Nah, swap ya. Terserah ya, kalian mau intense, mau copy. Kalau intense tuh dua-duanya make ya. Tapi begitu satu berubah ya. Kalau swap tuh diganti ya, bertukaran. Oke, warnanya ada, tapi masih ada warna aslinya itu karena base colornya saya belum ini. Oke, saya lihat di ininya saja ya, di diagramnya. Ini belum ada dia di sini. Ini kita geser dulu, kita ambil pakai eyedrop ya teman-teman ya. Oke, kalian klik icon eyedrop ya. Nah ya, seperti ini dia akan di ini. Nah, kalian bisa lihat ternyata ada 2 dot itu yang terhubung. Oke, kita buang saja karena saya hanya butuh bumpnya. Dan ini sepertinya kurang, saya akan tambahkan karena hanya bitmap tapi nggak ada map bumpnya di sini. Saya akan tambahkan map bump. Nah, salah saya kan, tung aja. Maaf teman-teman, saya malah nyarinya di map texture bukan map bump. Oke, sekarang kita tinggal hubungkan. Nah ya, tarik aja ya, drag and drop istilahnya ya. Kalian tinggal tarik, hubungkan node-nya. Oke. Nah ini juga gitu ya, tarik saja, pluk. Nah ya, seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu ya. Nggak terlalu rumit kalau saya bilang ya, cukup mudah ya, untuk mengaturnya. Nah ya, kalian bisa lihat warnanya sudah ada dan sudah ada teksturnya ya. Dia sudah seakan-akan kayak berapa ya, bertekstur lah istilahnya, bergeradakan ya. Kalau orang kita bilang bergeradakan. Maklum ya, bahasa saya agak sedikit banyak Betawinya ya. Atau geradakan itu asli mana? Mungkin ada teman-teman yang bisa sedikit memberikan masukan. Oke. Nah ini bagian kaki, ini agak sedikit spesial ya, spesial pakai telur ya. Karena dia jadi satu ini teman-teman ya. Ini ada 3 bagian ya, bagian celana, terus pelilit kaki, sama sepatu ya. Jadi ada 3 bagian. Ini saya tambahkan UV map dulu. UV ya, UV map. Kalau istilah kerennya itu UV map ya, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris nih. Oke, sekarang kita ke saya jadiin standar. Ini dia. Nih ya, multi subs object. Jadi kalau ada objek yang jadi satu seperti ini, kalian bisa menggunakan multi subs. Kita discard aja ya. Karena ini dia standarnya langsung di set numbernya 10 teman-teman ya. Ini kita bisa set number, kita rubah jadi 3 karena memang 3 objek yang kita butuhkan, hanya 3 objek. Nah seperti ini. Oke, kalian klik OK, sudah berubah ya. Jadi nggak banyak-banyak ya, banyak kan, ada 10, 3 aja. Ini kalian bisa tarik ya, karena kan bagian celana sama baju. Nah itu kalian tinggal drag and drop teman-teman ya.
Nah, kalian pilih yang intens ya. Jangan yang copy. Kalau copy dianggap beda ya. Jadi kita ngerubah yang baju yang di multisub nggak berubah. Jadi 2 kali kerja nanti malah ya. Jadi pilih intens ya. Jadi begitu yang tekstur baju kita rubah, celana ikut ya. Itu yang namanya intens ya. Kalau copy itu enggak, hanya mengcopy tapi tidak statusnya ya. Nilai-nilai value-nya itu enggak akan sama. Oke, kalau untuk memberikan warna, nah ini dia, kita balik ke editable mesh-nya ya. Dan kita harus memilih per polygon teman-teman ya. Memang agak sedikit mungkin kalau istilahnya orang bilang itu agak sedikit ribet ya, riweuh ya. Tapi bagaimana lagi, memang seperti itu. Ini yang kalian tentukan adalah, kalian bisa lihat set ID ya. Jadi kalian pilih poligonnya. Nah, ini set ID-nya sesuai dengan ID-nya ini nih teman-teman ya. Untuk sepatu dia ternyata 3 ya. Jadi kalian tinggal rubah. Ini saya pilih poligon yang di sepatu ya. Kemudian saya tentukan dia ber-ID 3 ya. Nah, ya, jadi kebayang ya. Jadi kalian harus pilih per poligon ya. Poligon satu-satu ya. Dan dia belum masuk ke Arnold, jadi saya rubah dia dulu. Standard surface Arnold, dia masih pakai scanline berarti. Karena nanti akan berbeda ya, waktu di render nanti akan berbeda. Dia tidak akan support Arnold ya. Jadi kita buat dia support Arnold dulu. Nah, kalian bisa lihat ya. Dia akan berubah ya, karena kalian tadi sudah tentukan dia pakai yang ID 3. Nah, seperti itu ya. Ini saya rubah ke hitam, saya naik up one level baru dia berubah ya. Ingat up one level dulu ya, balik ke parent ya, istilahnya parent map editor. Nah, ini jadi kalian harus seperti ini ya, pilih satu-satu ya. Memang ya mau diapain lagi ya, memang seperti itu. Kita tidak bisa tidak ya, harus seperti itu. Oke, ini mungkin nanti videonya akan saya cepatkan ya, supaya teman-teman juga tidak perlu mengikutinya, karena tentu beda ya, sepatu kalian akan berbentuk beda dengan saya. Dan mungkin kalian bukan 3 bagian ya, bisa 4 ya. Kalian mungkin mau menambahkan sesuatu ya, ini bisa seperti ini ya. Ini namanya multi ya, multi sub material. Ini sama seperti waktu kalian ngedit ya. Jadi kalian harus pilih satu-satu seperti ini. Terus zoom, lihat lagi, pilih lagi ya, seperti itu ya. Memang agak sedikit ya, butuh ketelitian ya, dalam hal ini butuh ketelitian. Oke, kalau sudah ya tinggal kalian set ID-nya ya, seperti itu ya. Nah ya, jadi sepatu sebelah sudah benar, tinggal yang sebelah lagi. Oke, kita proses saja. Ups, salah. Upsi. Ini kalian bisa pilih ignore back facing ya teman-teman, supaya bagian dalamnya itu yang nah seperti ini nih bisa terhindari ya. Karena agak sedikit membingungkan ya, kalian terpaksa harus zoom. Tidak ada baiknya ignore back facing di selection itu ya, kalian hidupkan supaya juga tidak terlalu lama ya. Oke
ya, ini untuk yang kaki sebelah. Nah ya, kalian set ID ya. Nah ini ya, ke angka nomor 3 ya, karena memang material untuk sepatu ini nomor 3. Oke, jadi untuk bagian kain kalian tentu sudah tahu ya, kita harus pilih juga sama ya. Mungkin videonya akan saya flash ya, karena ya caranya tetap seperti itu ya. Kita lihat dulu, dia kebetulan nomor 2 itu ya. Oke, saya rubah yang untuk sepatu dulu supaya tidak terlalu mirip karena hitam-hitam semua. Coba kita pakai warna merah ya untuk bagian sepatu. Sebelum naikkan dulu. Nah ya, seperti ini, balik ke parent dulu ya, baru dia timbul lagi. Nah ya, nah kalau udah kayak gini enak ya, kalian tinggal pilih stagen ya, stagen kaki ya, ikat kaki mungkin istilahnya ya. Lilitan, ikatan kaki, stagen tuh biasanya orang Jawa teman-teman. Oke ya, saya pilih. Ini videonya saya flash ya, super flash supaya nggak kelamaan juga ya, durasinya ini saja sudah hampir setengah jam lebih ya. Oke, karena yang penting kalian tahu fungsi-fungsinya ya, itu yang lebih penting dan lebih utama. Jadi kalian harus pilih dulu seperti ini, kemudian set material ID. Ini jika kalau kalian menggunakan multisub. Tapi kalau kalian tidak menggunakan multisub dan tidak menyatukan objeknya seperti ini, akan lebih mudah ya. Tapi biasanya kalau kalian game developer, kalian harus seperti ini ya. Tapi lain lagi fungsinya teman-teman ya, bukan multisub. Itu ada yang namanya unwarp ya, unwarp UV map ya. Nanti kita akan pakai juga ya, supaya kalian agak sedikit ya, istilahnya tambahan untuk kalian punya skill ya. Tapi saya tidak akan sampai ke detail ya, karena akan cukup panjang nanti untuk itu. Oke, ini kita masih memilihnya ya. Saya coba rubah warna sepatu, warna merah sama merah bingung saya ya. Oke, kita pilih dulu untuk stagen bawah ini. Videonya saya burning flash. Oke, karena hanya tinggal pilih aja ya teman-teman ya, kalian pilih polygon. Nah ya, harusnya ada. Oke, nah, ini tinggal nanti kalian set ID-nya ya. ID-nya nomor berapa ya, untuk stagen ini kebetulan dia 2, kalau sepatu tadi 3, terus untuk celana 1 ya, karena dia yang paling awal. Nah ya sudah. Oke, ini udah saya cut aja videonya. Kepanjangan ya, masa kanan kiri, kalau kalian perlu lihat ya tidak perlu ya, yang penting kalian tahu caranya. Ya, jadi seperti ini ya, ini untuk multi subs dan dia bisa intens ya, jadi seperti kayak baju, kalian tidak perlu lagi membuatnya ya, tinggal drag and drop saja. Oke, kembali kita unhide all, kita atur dulu supaya lebih enak melihatnya. Nah ya, bisa kalian lihat ya, jadi tidak perlu khawatir ya apakah kalian mau jadi satu objek atau terpisah ya, penting kalian tadi sudah saya kasih tahu caranya nah. Dan kalau kalian mau memisah objeknya, kalian bisa balik ke editable poly ya. Jadi kalian bikin 2 file ya, sebelum kalian ubah ke editable mesh, kalian masih menyimpan yang editable poly. Jangan dibuang yang editable poly ya. Jadi sebelum kalian convert, kalian harus backup dulu. Karena waktu kalian akan memisah atau mungkin merubah bentuknya, kalian masih punya aslinya. Ya. Seperti ini ya. Nah, ya, kalian bisa lihat. Nah ini untuk celana ya, kaki dia sudah mulai bertekstur. Oke,
Oke, kita beralih ke kain belakang ya. Kebetulan dia agak sedikit ini ya, karena dia pakai cloth ya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan perkenalkan apa itu unwrap ya. Unwrap UV map. Ini biasanya untuk para pembuat gamer, teman-teman. Kalau untuk animasi video itu tidak ya. Nah, ini dia. Iya. Ini unwrap UV map. Kalian buka klik ini ya. Open editor. Nah, dia nanti seperti ini ya. Jadi dia menggunakan satu tekstur untuk masing-masing face di objek kalian ya. Kalian bisa lihat ya, ini karena saya menggunakan garment maker jadi otomatis dibuat seperti ini. Nah, ini kalian tinggal atur ya seperti ini, dan harus di dalam kotak itu ya. Di dalam kotak itu jangan sampai keluar karena itu base image-nya ya. Base image-nya itu di situ ya, base gambarnya. Dia sudah tentukan ya, jangan sampai keluar dari itu. Ini kita tinggal atur ya, karena dia pakai garment maker jadi kita udah enak, kita nggak perlu edit scenes-nya ya. Nah, ini tinggal kalian klik tools kemudian render ya, render UV, terus kemudian setelah kalian render, nah ini sudah tidak ada tabrakan, kalian tinggal klik save. Ya, nah ya seperti ini. Jadi di save dulu ya, terserah untuk formatnya kalian mau pakai JPG mau pakai PNG. Umumnya saya pakai PNG ya, karena nanti saya akan menggunakan Photoshop ya untuk mengeditnya ya. Jadi ini namanya UV ya, unwrap UV map ya, bukan UV map, maaf salah, unwrap UV map seperti ini. Nah, jadi kalian bisa menggunakan tekstur berdasarkan per face dengan menggunakan gambar ya. Nah, ini ya kalian bisa lihat, saya akan cari bitmap dulu. Nah ya, jadi yang udah kita render tadi kita masukkan dulu ke objeknya ya, kita assign lagi ya di materialnya. Nah ya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Nah, ini tinggal kalian edit di Photoshop. Nah ya kayak gini ya, dia memang masih tadi kan garis-garis ya, kita simpannya pun masih berupa PNG dan garis-garis ya, jadi itu yang digunakan. Dalam hal ini saya akan menggunakan tekstur batik teman-teman ya, karena memang karakter saya adalah dari daerah Jawa ini ya. Jadi dia pakai tekstur batik ya. Untuk daerah lain ya silahkan kalian mengeksplornya, apakah dia berupa bulu ya, burung ya, seperti kayak di Irian Jaya ya. Biasanya itu kan mengikuti gaya cendrawasih ya, burung cendrawasih cenderungnya. Nah, ini kalian tinggal klik reload ya seperti ini ya, kalau kalian mau lihat objeknya ya. Kalau kalian sudah melakukan perubahan ya di Photoshop, dan saya rasa saya tidak perlu menjelaskan untuk Photoshopnya ya. Dan kalian juga bisa menggunakan skematik ini ya, atau diagram ya, diagram material seperti itu. Nah, ini saya sudah membuatnya ya, saya udah edit ya. Jadi dia bukan lagi garis kotak-kotak, karena kan kalian tadi sudah render ya, dan sudah dijadiin PNG. Nah, itu tinggal kalian rubah ya seperti ini ya. Ini bagian depan saya belum buat ya, nanti tinggal kalian coba sendiri ya, unwrap UV map itu seperti apa ya. Yang jelas kalian sudah tahu cara mengapply-nya kemudian mengaturnya ya. Kalau kalian masih bingung, kalian tinggal ulang video saya ya, gimana caranya ya, atau mungkin kalian tinggalkan komen kalau seandainya ada yang membingungkan untuk kalian. Ya, jadi seperti itu ya, kalau kita mau memberikan warna ke karakter kita ya, kalian bisa menggunakan material kemudian kalian rubah. Dan untuk cahaya sendiri, karena kita sudah menggunakan render Arnold, kalian bisa menggunakan render Lightning Arnold ya. Nah, ini seperti ini ya, Lightning Arnold. Untuk pertama kali membuat, dia akan diberikan squad. Karena tadi kita tidak bisa
melihatnya begitu saya render dia hitam ya. Jadi saya tambahkan, saya buatkan lightning dulu. Ini kita atur seperti ini ya. Kalian pilih targetnya ya, ada lightning pakai target ya, seperti ini. Kita akan targetkan ke kain belakangnya itu. Nah ya, saya atur dulu tata letaknya. Aduh, ini ngalingan ini. Oke, tidak apa-apa. Kalian tinggal tekan shift ya nanti. Nah ya, seperti ini, tekan shift terus drag ya. Jadi kalian bisa mendapatkan lampu lagi ya. Jadi ada 2 lampu. Oke, saya akan shift drag lagi supaya ada 3 lampu ya. Jadi dari pojok kanan kiri dan dari depan. Kalian mau tambahkan atas silakan ya. Karena saya cukup 3 ini saja karena saya mau lihat dulu, memperlihatkan teksturnya ya, tekstur batiknya itu yang kalian gunakan dengan, nah itu dia ya, sudah oke ya. Tinggal bagian depan ya kalian buat saja ya di Photoshop ya, tentunya di editnya itu di Photoshop. Nah ini jelasnya. Ya seperti itu ya, batik Jawa. Jadi bisa ya, kalian bisa menggunakan material seperti itu ya. Kalian mau menggunakan UV map atau unwarp ya. Kalau untuk spesifik seperti ini ada baiknya kalian menggunakan unwarp. UV map. Nah ya, jadi kalian sudah mengenal ya apa itu material biasa. Nah ini dia, saya tunjukkan yang saya sudah edit dengan Photoshop ya. Jadi seperti itu, dia hanya memberikan garis maksimalnya. Ini dia karakter kita ya. Ya, saya rasa ini saja ya. Semoga teman-teman bisa mengeksplornya lagi ya, dan sudah mendapatkan sesuatu dari video saya sehingga kalian bisa memberikan warna untuk karakter kalian ya. Silahkan kalian coba ya, dan tentu untuk model akan sedikit berbeda dengan saya. Dan kalian sudah mengenal apa itu Arnold ya, dan juga sudah paham ya, seperti ini standar ya, standar Arnold ya, bertekstur, terus kemudian multi sub ya, saya sudah perlihatkan. Terus begitu juga dengan ini ya, unwarp ya, sebagaimana cara mengaksesnya ya. Kalian bisa lihat di bawah itu bitmap alamatnya itu ada ya, pathnya itu ada, dan tinggal klik reload. Nah ini ya, nah, atau kalian bisa klik view image-nya. Nah ini kalian edit di Photoshop. Oke ya, saya rasa ini saja video saja. Selamat mencoba.